Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semuanya? Berjumpa kembali dengan channel ini yang selalu konsisten memberikan updatean terbaru tentang sirkuit Mandalika yang selalu kita nantikan kepoin bersama. Tentunya pada kesempatan hari ini di tanggal 24 April 2025 ya, kita sudah berada di sirkuit internasional Mandalika. Di sini kita memulai langsung mengawali pantauan atau jumpaan kita pada video kita hari ini terbaru, teman. Dan inilah dia, terlihat mobil sport melintas di hadapan kita ini ya dalam acara event track day, yang mana kita ketahui untuk event track day tersebut sering rutin diselenggarakan, atau bisa kita bilang event yang paling sering diselenggarakan di sirkuit Mandalika. Nah, jadi event track day tersebut ya merupakan bagian dari persiapan untuk menuju dari balapan. Ya, seperti sekarang ini beberapa hari maupun minggu lagi ya, sama-sama kita ketahui mobil balap GT World Challenge akan diselenggarakan pada tanggal 9 sampai 11 Mei 2025. Untuk itu sekarang ini ya sedang dilakukan persiapan baik di luar maupun dalam di sirkuit Mandalika, maupun persiapan yang sudah rampung 100% seperti ubahan dan modifikasi, pengecatan dan persiapan yang lain, dan persiapan seterusnya masih terus berlanjut hingga nanti beberapa hari menjelang dari balapan tersebut, teman ya, untuk mempersiapkan yang terbaik dari event balapan bergengsi ini ya, berskala Asia internasional, teman, yaitu balap fanatik GT World Challenge Asia. Dan seperti apakah sirkuit Mandalika terbarunya pada hari ini dan juga tahapan proses ya, mari simak video ini mulai awal sampai akhir. Kita akan pantau full keseluruhan sirkuit Mandalika. Dan inilah dia lintasan trek lurus dan tikungan ke-17 merupakan tikungan terakhir, dan kita lihat sekilas untuk hasil pengecatan yang sudah rampung sejak 2 hari yang lalu ya, pengecatan dari lintasan trek lurus untuk pembuatan dari starting grid mobil balap GT World Challenge ya, mulai dari warnanya memenuhi standar dan juga kualitas catnya memenuhi standar ya, apa yang diminta atau menjadi rekomendasi dari pihak ya FIA atau PIA itu tersebut sudah ditepati oleh MJPA dan juga para pekerja lokal yang mengerjakan. Oke, dan kemudian sekarang di sini kita berada di depan race control dan pedok, dan terlihat satu unit alat kren sudah di standby-kan untuk membantu ya mempercepat dari segala pengerjaan yang dilakukan sekarang, yaitu pembenahan pada race control dan pedok sirkuit Mandalika, yang mana kita ketahui teman-teman pasti menunggunya. Untuk pembenahan pedok ya, kita harapkan kedepannya untuk tampilan pedok atau bangunannya lebih mewah dan megah lagi, begitu teman ya. Dan saat ini kita lihat masih dalam proses ya untuk menuju lebih baiknya pedok sirkuit Mandalika ya, supaya bersaing ya dengan bangunan-bangunan di sirkuit di dunia, begitu teman. Nah, kita harapkan dan kita doakan ya biar sirkuit Mandalika semakin maju dan berkembang, semakin sukses, dan para pekerjanya tetap sehat dan lancar ya segala tugasnya masing-masing. Inilah dia seperti yang kita lihat dari kamera udara untuk pergantian bagian dari atap yang berkarat atau atap yang rusak digantikan dengan atap yang baru ya, teman. Jadi untuk jenis pedok sirkuit Mandalika yang mana kita sama-sama ketahui dari dulu ya berbentuk modular. Jadi apabila mau dibongkar bisa seperti itu karena tidak menggunakan ya pedok dibangun secara permanen atau beton. Jadi bisa dibongkar pasang, teman ya, karena ini sistemnya modular atau bangunannya dirakit terlebih dahulu di luar daerah ya, baru dibawa ke Mandalika, begitu dirakit, teman. Nah, dibaut dirakit begitu. Dan inilah dia, kita lihat di sebelah kirinya juga di race control juga terdapat atap, teman, yang saat ini lagi dikonsentrasikan oleh para pekerja untuk pergantian atap yang kelihatannya tidak bagus atau jelek dan juga berkarat serta bocor, itu yang menjadi evaluasi atau menjadi pengerjaan saat ini supaya lebih baik ya dari sirkuit Mandalika, mulai dari bangunannya tetap memenuhi standar internasional dan bisa terus menyelenggarakan dari balapan MotoGP dan balapan mobil, teman, begitu. Inilah dia, teman, race control. Iya, kita ingat kembali ya bahwa sirkuit Mandalika ini sudah 3 kali menyelenggarakan balapan event besar paling bergengsi di dunia, yaitu MotoGP ya, 3 kali diselenggarakan dengan bangunan pedok yang rupa dan wajah seperti ini dan juga tribun
Nah, untuk tribunnya itu sudah ada beberapa tribun yang sudah dilakukan ya, sudah rampung 100% direnovasi, dibenahi. Untuk tribun yang tidak memiliki atap ya, tahun lalu, sekarang ini untuk MotoGP 2025 tribun tersebut memiliki atap. Nah, jadi teman sudah mengetahuinya untuk bentuk dan rupa dari tampilan wajah baru dari tribun yang sambut MotoGP nanti. Untuk para penonton yang paling penting tidak kepanasan apabila panas teman, dan apabila hujan tidak kehujanan begitu. Dan inilah dia area parkir yang begitu luas ya, tempat parkiran sepeda motor, minibus dan bus terparkir di sini teman. Dekat sekali dengan tribunnya masing-masing. Ya, sehingga setiap tahun ya pihak pengelola mengupayakan supaya lebih baiknya dari sirkuit Mandalika, mulai dari kita sebagai para penonton ya, saking banyaknya nanti yang hadir untuk menyaksikan dari balapan MotoGP, semakin mudah dengan adanya dibangun ini, dibangunkan itu. Apa yang menjadi kekurangan tahun lalu itu yang dibangun biar terpenuhi apa yang kurang tahun lalu. Ya seperti keluhan dari para penonton ya, begitu teman-teman. Nah, sekarang kita langsung saja memperlihatkan di area yang lain ya. Untuk sirkuit Mandalika ini memang indah ya tempatnya, lokasinya sangat cocok, strategis sekali, berada di pinggir pantai ya, di depan pantai, dan banyak bukit dan juga pemandangan indah lainnya. Karena ini merupakan tempat pariwisata super prioritas ya, banyak menyediakan tempat-tempat wisata yang indah yang tidak kalah dengan ya dari wisata yang ada di dunia teman. Karena kita ketahui beberapa bulan yang lalu sirkuit Mandalika masuk ya, atau Lombok ya, masuk dalam kategori ya destinasi wisata terindah teman-teman. Wow, luar biasa ya. Dan inilah dia area zona tengah yang masih tanda tanya apa saja yang dibangunkan nanti, itu masih dipikirkan terlebih dahulu secara matang teman. Karena di area zona tengah ini ya menyediakan atau masih menyediakan area lahan kosong yang luas, yang tempat posisinya cocok sekali ya, bisa kita bilang dikelilingi dengan lintasan sirkuit Mandalika, atau area ini berada di tengah-tengahnya dari sirkuit Mandalika begitu teman. Nah, nanti akan mungkin ada investor dari luar negeri yang akan membangun segala sesuatu untuk tambahan dari ya bangunan sirkuit Mandalika ini, karena banyak teman-teman yang berkomentar ya sirkuit Mandalika sangat bagus sekali, namun yang kurang itu masalah bangunannya saja teman. Jadi seperti itulah ya beberapa dari komentar yang saya ketahui ya terkait dengan bangunan di sirkuit Mandalika yang harus makin megah dan mewah ya. Sayang kalau tempatnya sangat indah dan cocok, dan juga bentuk layout dari sirkuit Mandalika yang keren dan cantik, jika kurang dengan bangunan yang tidak terlalu mewah dan megah, itu masih kurang teman ya. Dan baru saja kita lihat sekilas ya untuk tumpukan dari ban yang banyak sekali. Untuk tembok pagar pembatas ya ditambah ketebalan ban yang mana dulu memiliki 2 baris dan sekarang lebih tebal lagi. Untuk sirkuit Mandalika memenuhi standar dari balapan mobil yang sebentar lagi akan diselenggarakan, untuk melindungi dari benturan apabila ada rider balap mobil yang terjatuh, maka ya mengurangi cedera yang cukup parah teman ya, tidak terlalu rusaklah mobilnya atau tidak terlalu ya kita parah sebagai rider begitu teman. Dan untuk itu keselamatan yang lain juga terdapat di area sini teman. Jadi area run off yang motif batik di sini ya sekarang ini sudah tidak kelihatan lagi, dipotong teman, digantikan dengan grepal, karena ini demi ya permintaan atau rekomendasi dari FIA selaku pemegang balap mobil internasional. Ya, dalam mobil balap GT ini memang balapan paling bergengsi. Untuk itu sirkuit Mandalika pertama kali menggelar balapan ini, yang mana untuk rider dan krunya itu adalah pengusaha teman, atau orang-orang kaya yang berduit teman ya. Dan MGPA dan juga kita semua mengharapkan ya dengan adanya dari balapan tersebut perekonomian, pertumbuhan ya mulai dari perekonomian masyarakat semakin meningkat dan pariwisata semakin tumbuh ya, berkembang dan semakin maju. Dan mungkin nanti ada dari rider maupun dari pengusaha-pengusaha tersebut tertarik dengan Mandalika yang sangat indah ya, akhirnya mereka membangun ya yang mewah untuk bangunan-bangunan yang didirikan di kawasan Mandalika untuk sebagai masukan investor ya
untuk sirkuit Mandalika dan kawasan Mandalika semakin maju dan berkembang.